pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Oke, gimana itu? Jadi kalau di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu kalau di Indonesia itu mungkin 1 miliar, kalau second lah mungkin 700-800 juta. Itu pajaknya itu cuma 300 ringgit, berarti sekitar 1.200.000. Ya Allah ya Rabbi. 1 tahun ya? Setahun. Murah banget ya? Ya. Kalau di sini kan sekitar Tetapi 3 atau 4 gitu ya? Mau lebih. Lebih ya? Bisa sampai belasan. Motor itu asuransinya itu murah sekitar 300-400. Nah, pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit? 2 ringgit itu kan... Ya Allah ya Rabbi, 2 ringgit cuman itu semua motor ya? 3.500 kali 7.000. Oh, murah banget. Jadi nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Assalamualaikum Alsa di sini. Hai guys, hai semua halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Alsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction sebuah video dari channel Pecah Telur. 25% lebih enak di Malaysia, pajak motor 3.500. Hah? Serius pajak motor 3.500? Hanya sekitar seringgit. BBM RON 95 cuma 7.500, motor boleh masuk tol. Ini pajak motornya memang segitu guys. Kalau pajak mobilnya berapa kira-kira? Boleh komen juga ya guys. Bapak ini ternyata udah 20 tahun jadi eksportir guys. Beliau mengeksportir kerupuk. Wah oke lah, nanti kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanan hidup dia menjadi seorang eksportir di Malaysia. Nanti kita lihat sama-sama videonya seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @alsawidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ini Pak Dim, seorang eksportir dari Indonesia yang kebanyakan tinggal di Malaysia malahan Pak ya? Ya, mungkin dalam 1 bulan gitu ya, itu yang 3 minggu di Malaysia, yang 1 bulan, yang 1 minggu mungkin di Indonesia. Tapi bisa jadi saya dalam 1 bulan pulang sekali, kadang pulang 2 kali, bahkan sampai 2 bulan baru pulang sekali. Itu ada juga. Tidak menentu lah, tapi kalau bisa dibilang lebih banyak memang di Malaysianya. Ya, atau juga dikenal juga dengan sebutan Datuk ya. Iya. Oh, udah jadi Datuk. Itu ini sebenarnya Datuk ini Datuk-datuan, bukan Datuk yang asli yang diberikan oleh Raja Malaysia itu bukan. Itu ini Datuk itu Pak kan Pak sebenarnya? Iya, sebenarnya seperti Pak tapi gelar yang lebih tinggi seperti itu. Kalau Datuk yang asli dari Malaysia itu penghargaan oleh Raja yang biasanya orang tersebut berjasa misalnya begitu, atau ada juga di kalangan bisnis yang mana bisnisnya itu sudah bagus, akhirnya layak karena mengangkat ekonomi negara, makanya layak diberikan juga gelar Datuk. Ada juga kayak warga Indonesia yang diberi gelar Datuk seperti ini, penyanyi perempuan siapa yang dari Indonesia itu? Raisa. Kok Raisa siapa? Ocha yang panggilannya Ocha itu siapa? Oh, Teh Ocha. Teh Ocha itu pun juga Rosa ini karena memajukan seni musik di Malaysia pun juga mendapat gelar Datuk. Oh, memajukan musik di sana? Iya. Siti Nurhaliza juga punya gelar Datuk Siti Nurhaliza. Iya. Tidak melulu ke bisnis atau bisa juga ini dulu atlet bulu tangkis Malaysia yang pernah menjuarai dunia pun juga mendapat gelar Datuk. Gelar Datuk. Oh. Gitu. Kayak gelar kebanggaan gitu ya? Iya, gelar kebanggaan yang pokoknya telah bisa. Kecuali yang ada di depan Anda ini. Loh, jenengan juga kebanggaan, Pak. Kebanggaan masyarakat Indonesia. Amin. Makanya gelar Datuknya dari orang Indonesia tapi. Betul. Ya ini yang sebutan teman-teman aja yang dari Indonesia. Iya. Sebenarnya padahal Datuk yang di saya itu disematkan, wah ini Datuk Maringge ini. Ya. Berarti dalam keseharian lebih banyak di Malaysia, Pak ya? Iya, betul, Mas. Berarti kalau sekarang lagi booming campaign kabur aja dulu, berarti Datuk ini... Saya sudah kabur duluan. Sudah kabur duluan.
belum ada campaign itu. Saya sudah kabur duluan. Jadi flashback ya. Jadi saya pertama kali kabur itu di tahun 9 Desember, saya ingat 9 Desember 2001. 2001 ya? Iya, 2001. Udah 24 tahun yang lalu. Betul. Itu saya pertama kali kabur ke luar negeri, saya pertama kali naik pesawat. Saya pertama kali ya ini keluar daerah yang agak jauh banget gitu. Jadi sebelum itu ya saya tidak pernah kemana-mana. Itu gitu. Sendiri. Dasarnya apa dulu waktu itu, Pak? Pada waktu itu kita mau melanjutkan kuliah ya. Oh, kuliah di Malaysia. Di Malaysia. Oh, kenapa pilih Malaysia? Karena orang tua saya ada di sana. Oke. Jadi orang tua saya jauh lebih awal lagi kaburnya di tahun 80-an. Oh iya, ya udah kabur di sana. Tahun 80-an di sana merintis usaha. Terus saya selesai S1 di Malang, meneruskan S2-nya di Malaysia. Mulai ekspor itu dari 2006. Tapi pada waktu itu yang namanya ekspor itu ya enggak sampai 1 kontainer malah. Masih cuma sedikit dulu. Lalu naik bisa sampai 1 kontainer, tapi itu pun habisnya jadi 6 bulan seperti itu. Akhirnya maju 3 bulan sekali habis. Akhirnya maju lagi 1 bulan 1 kontainer 20 feet. Itu di 2007, 2008 sekitar itulah. Terus 2009 mulai meningkat. Saya yang berangkat ke Malaysia lagi. Terus sampai 2012 itu frekuensinya hampir mirip, artinya separuh-separuh. Saya 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Malaysia seperti itu. Nah, mulai 2013 ke atas seringnya di sana. Yang kayak tadi 3 minggu di sana, seminggu di sini. Atau bahkan 1 bulan. 1 bulan, oke. Gitu. Snack atau mamin, makanan minuman, baik yang itu pabrikan maupun yang UMKM. Nah, beberapa UMKM dari Tulungagung dan sekitarnya yang kita bawa. Contohnya dari sini Boyolangu itu ada keripik pisang. Saya tadi pun barusan ya nemu sebentar. Kayak sale gitu ya kalau dulu namanya. Bukan, yang ini yang keripik pisang dari pisang tanduk. Pisang tanduk yang bulat-bulat, pisang koin namanya. Itu yang pabriknya ada di Seriping pisang. Oh, Seriping ya. Yang ada di Boyolangu. Lalu ada juga yang dari Jawa Barat tadi, itu ada yang jenengan bilang tadi, yaitu pisang sale. Oh, sale. Pisang sale itu yang diiris tipis terus dikasih tepung jadi kayak penggaris gitu loh. Itu namanya pisang sale lidah. Nah, ini yang banyak banget itu dulu. Oh, sale lidah itu? Ya. Kalau yang satu kan sale melungker-melungker. Ada juga yang sale versi begitu, kayak keong. Ya. Kayak bekicot gitu. Awalnya mungkin panjang, cuma jadinya jadi melungker-melungker kayak bekicot keong itu. Itu pisang sale yang dijemur. Iya, itu pisang sale juga. Kalau yang lidah itu enggak dijemur? Tapi dia di slice dulu, tipis, terus dijemur, baru dikasih tepung, baru digoreng. Itu namanya pisang sale lidah. Ada lagi pisang sale jari. Yang jari itu potongnya agak kayak jari-jari besar gitu, dicelup tepung, terus baru digoreng. Selain snack, Pak, selain keripik dari pisang, ada kategori lain misal dari? Ada. Alat masak. Kompor berarti. Bukan. Masak juga di peralatan tunjangan masak, yaitu apa? Cobek dan ulek-ulek. Oh, cobek Pak ya, ulek-ulek Pak? Iya. Memang di Malaysia nggak ada Pak? Nggak ada. Oh iya? Ulek-ulek kok ya? Iya, ulek-ulek itu kita dari ulek-ulek tanah ada, ulek-ulek batu ada, ulek-ulek kayu juga ada. Oh, itu marketnya orang sana ya, orang Indonesia kayaknya. Orang Indonesia. Nah ini, ulek-ulek yang tanah itu ada 2, ulek-ulek Jawa sama ulek-ulek Madura. Kalau ulek-ulek Jawa itu agak tipis, bawahnya itu enggak ada kakinya. Kalau yang dari Madura, bawah itu ada kakinya bulat gitu. Oh, saya belum tahu malah. Nah, itu terus ini tebel. Nah, itu khasnya Madura. Yang unik lagi kalau di orang Madura di Malaysia itu kan populasinya juga banyak sekali. Tiap menjelang mulut itu mereka ada budaya untuk memecahkan ulek-ulek itu. Lempernya, cobeknya. Oh, cobek ya. Jadi kita kulaan lebih banyak kalau menjelang mulutan. Iya. Karena mau dipecahkan akan dipecahkan. Oh, ada budaya gitu ya? Iya, jadi semacam kenduri, habis kenduri itu dipecahin gitu. Oh, ya, tapi kalau memang orang Madura di mana-mana memang banyak Pak, nggak hanya di Malaysia. Di sini juga banyak. Nah, barang apa Pak yang dari dulu sampai sekarang tetap
diekspor dibutuhkan di Malaysia? Pertama kerupuk. Kerupuk ya? Kerupuk itu bisa dibilang 40% komposisi dari kontainer, 30% lah. 30% komposisi kontainer isinya kerupuk semua. Kerupuk Palembang, kerupuk Uyel, kerupuk Kepang, kerupuk Cassandra, kerupuk Mawar, kerupuk tahu. Iya. Berapa persen tadi, Pak? 30% dari kontainer itu isinya kerupuk semua. Mentah tapi ya? Mentah, kalau yang ini mentah. Tapi beberapa akhir-akhir ini kita pun juga ada UMKM dari Malang. Itu pun juga sudah ada yang digoreng, sudah ready. Terus di Rejo Tangan juga ada namanya kerupuk tahu mantap. Itu juga sudah digoreng. Sudah jadi gitu. Oke. Ada lagi yang rare, ada agak jarang tapi sering kita bawa. Itu adalah Ampok, Gatot, dan Tiwul. Ini yang nyuplai dari Trenggalek. Jadi Tiwul itu juga diekspor guys. Dulu itu pernah juga ada orang Malaysia nanyain kalau tahu Tiwul, itu mereka masih tanya ini macam mana nak masak. Itu bahasa Malaysianya begitu. Jadi masih banyak pertanyaan. Macam mana nak masak, macam mana nak makan. Ini bahasa Upin-Upinnya begitulah. Jadi bagaimana cara makannya, bagaimana cara masaknya. Tapi kalau orang Indonesia kan sudah paham. Ya udah di Gatot itu kan Tiwul itu kan direndam air sebentar baru dikukus kan begitu. Makan bisa pakai sayur atau pakai parutan kelapa gitu. Kalau orang Malaysia nggak paham gitu. Karena nggak ada. Nggak tahu opo gitu. Rasanya kok asing. Ini ada bahasa Malaysia ini ya. Kalau retail itu di sana sebutnya runcit. Runcit. Kedai runcit. Jadi toko retail itu namanya kedai runcit. Nah, kalau grosir itu namanya borong. Borong. Mirip lah sama kita. Borong lah gitu ya. Kedai borong itu toko beda-bedanya grosir. Nah, pemborong itu adalah bukan pemborong seperti di Indonesia. Pemborong adalah pembeli dalam jumlah banyak. Iya. Oh ya, kalau kita pemborong kan rumah biasanya. Pemborong rumah. Ya, developer gitu. Developer kan. Iya. Kalau sana orang yang beli grosir namanya pemborong. Semakin ngetrennya hashtag Kabur Aja dulu itu juga orang-orang jadi compare kan. Compare ke Malaysia. Iya. Contoh dengan misal kayak harga BBM-nya lebih enak sana gitu kan. Iya, bukan hanya murah. Oh gitu ya. Murah banget. Murah. Jadi, ya. Saat ini harga BBM paling jelek, paling busuk itu RON-nya itu 95. Enggak ada 90, enggak ada 92, enggak ada. Kalau kita itu apa itu Pertamax plus malan. Itu 95. Yang Pertamax 92 kalau nggak salah. Pertamax 92. Kalau Pertamax plus 95 atau 96 seperti itu. Di sana paling busuk ya? Sana paling busuk, paling jelek. Itu yang disubsidi dan harganya cuma Rp2.05. Rp2.05 itu berapa kalau sini? 7.300-an. Lebih murah sana Pak ya? Jauh. Sudah dapat 95, RON 95, harganya 7.300-an. 7.500 let's say lah. 7.500. Sangat murah. Jadi bisa dibilang begini. Kita anggap aja bekerja satu hari kerja kuli kah? Kerja kuli let's say sana itu UMR-nya kan Rp1.700. Berarti 7.000, kalau 1.500 kan satu harinya 50. Iya. Rp50 untuk beli bensin itu sudah dapat 100 liter. Nah di Indonesia berapa? Kerja katakanlah 100.000. Untuk beli bensin 10 liter. 10 liter. 2 kali lipat ya berarti. Sana 100 liter. Oh 1 liter tadi ya? Sebentar, 50 dibagi 2. 25. Sorry, matematika saya kok. 2,5 kali kehidupan lebih enak di sana. Betul. Dari kalau di compare harga BBM. Betul. Sekarang harga yang lain mau di compare lagi apa nih? Pajak kendaraan. Oke, gimana itu? Jadi kalau di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu kalau di Indonesia itu mungkin 1 miliar, kalau second lah mungkin 700-800 juta. Itu pajaknya itu cuma Rp300, berarti sekitar Rp1.200.000. Ya Allah ya Rabbi. Setahun ya? Setahun. Murah banget ya? Kalau di sini kan sekitar 3 atau 4 gitu ya? Mau lebih. Lebih ya? Bisa sampai belasan. Oh iya itu kelasnya mobil mewah.
Bukan seperti mobilnya pecah telur. Iya. Kalau Alphard aja kalau yang terbaru itu kan bisa sampai 15-20. Iya. Tahun baru. Ini yang sana cuma 1 juta segitu. 1.300.000-an. Terus cuman ini yang bedanya. Asuransi itu wajib. Oh. Lebih mahal asuransinya daripada pajaknya. Oh gitu. Asuransinya itu bisa sampai 3.500, 10 juta. Per bulan? Per tahun. Oh per tahun. Per tahun. Asuransi apa itu? All risk. Untuk kendaraan tadi atau? All risk, ya. Oh. Jadi kita itu harus membeli asuransi agar bisa membayar pajak tahunan. Oh, harus itu Pak? Harus. Berarti semua orang pakai asuransi? Semua pakai asuransi. Jadi kalau yang terjadi namanya tabrakan, itu enggak ada cerita yang sing salah siapa gitu, enggak perlu. Oh, enggak perlu. Jadi pokoknya mereka akan berdua datang, akan menelpon asuransinya masing-masing, mobil akan ditowing, akan datang kan, towingnya kan gratis dari asuransi, akan ditowing, akan masuk ke workshop reparation bengkel reparasi yang sudah jadi langganan asuransinya masing-masing. Tetapi sebelum itu biasanya mereka berdua akan datang ke kantor polisi untuk membuat surat laporan kecelakaan itu tadi. Jadi semuanya klaim ke asuransi, selesai. Nggak usah nggak ribet ya. Mudah banget. Marah-marahan, benda-bendaan gitu, siapa yang salah, sudah asuransi aja. Itu juga mengcover kalau sakit atau apa gitu juga ya? Bukan, ini untuk kendaraan. Oh, kendaraan doang. Tapi ini wajib. Terus motor itu asuransinya itu murah sekitar 300-400. Nah, pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. 2 ringgit itu kan Ya Allah ya Rabbi, 2 ringgit cuman itu semua motor ya? 3.500 kali 7.000. Oh, murah banget. Jadi nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Iya kan 7 setahun gitu kan, 7.000. Betul. Terus banget ya. motor bisa masuk ke tol. Oh iya, saya sering lihat itu. Jadi orang-orang kita yang hobi motoran itu biasa sering ke Malaysia kan. Betul. Dia pamer-pamer kalau di sini bisa naik, bisa karena bisa memacu melihat kemampuan motor moge sebenarnya itu ada di tol Malaysia. Di tol Malaysia. Kalau sini nggak bisa. Nggak bisa. Lah sini sudah mulai kena di 100 atau 120 ada becak lewat. Nggak bisa. Ada anak sekolah lewat. Udah nggak bisa. Kalau sana tol los. Los ya Pak ya. Iya. Dan nggak bayar lagi. Tolnya nggak bayar? Nggak bayar kalau motor. Oh, kalau mobil bayar? Kalau mobil bayar. Nah ini satu lagi yang bisa diperbandingkan. Satu lagi. Yaitu tarif tol per kilometernya itu murah banget. Berapa Pak? Saya sering kan traveling dari Kuala Lumpur ke Johor, ke toko saya, misalnya visit toko saya gitu ya. Itu jaraknya 350 km. Jauh lah itu ya. Jauh lah. Jadi tolnya berapa? 32 ringgit. 32 itu berarti? 120.000. Murah banget Pak. Ya. Kalau ini di sini mah kayaknya udah dengan kilometer yang sama kalau tidak salah di Indonesia, ya? Jakarta ke mungkin ke Semarang lah mungkin lah. Kalau tidak salah loh ya, itu 600-700 ribu di Indonesia. Jadi per kilometernya anggap aja kalau 350 itu anggap aja nih bayar tolnya 35 berarti seper berapa? 350 dibagi 35 dibagi 350. Ya, loading saya. 10 sen. Per kilometernya mungkin 1 ringgit lah ya. Iya. Ini lebih murah lah intinya. Seringgit itu berarti ya 3.500 per kilometer. Per kilometer. Jadi kalau Bapak berarti dengan hashtag kabur aja dulu, kemudian nanti kalau sekarang kan kalau orang-orang yang mungkin di Indonesia susah, kemudian ya udah kabur aja dulu, nanti sambil cari modal atau cari anu di luar, kemudian balik lagi ke Indonesia. Bank Indonesia sepakat Pak ya? Kalau saya saat ini sepakat, karena gimana ya? Ini kalau di luar negeri atau kita merantau lah, kalau cakupannya luar kota atau luar pulau, ini kita ngomong ke luar negeri, itu kita kan dituntut untuk struggle, untuk berjuang keras. Betul. Kan kalau pulang tanpa tanpa ada embel-embel hasil gitu atau harga diri dan terpaksa kita mau sambat sama siapa, kita mau mengeluh sama siapa di luar, ya kita harus fighting spiritnya itu betul-betul tinggi. Akhirnya ini saya sebagai ambil satu contoh aja Mas ya, untuk bagian generasi keuletan gitu. Jadi ada di Malaysia itu teman-teman TKI atau TKW atau PMI kita yang kerja di pabrik elektronik itu kan rata-rata banyak TKI atau tenaga kerja wanita Indonesia itu yang kerja di pabrik. Jadi pulangnya mereka itu datang ke toko saya, kulaan barang
Oke. Lalu pulang ke asramanya, ke kosan. Di situ misalnya kalau kerupuk tadi ya digoreng, kalau sudah siap makan itu akan di packing kecil-kecil. Dikilang itu akan ditawarkan ke teman-temannya. Oh. Inilah contoh keuletan. Oh iya. Orang-orang yang sudah yang mau kesana. yang di sana yang bisa mendapatkan income tambahan kulaan di tempat saya. Saya menemui orang seperti ini banyak sekali customer yang seperti itu. Jadi mereka gajinya dari pabrik itu utuh. Bisa untuk makan di-saving, sehari-hari bisa dari jualan ini. Jualan kerupuk atau jualan jualan kerupuk gitu. Terus yang kedua, saya itu sering memberi istilah atau memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau di Malaysia, siapa yang masih mau jungkir balik masih bisa dapat duit. Artinya kita mau effort sedikit saja, effort tambahan itu akan ada returnnya, akan ada duitnya kok. Peluangnya lebih mudah didapat. Peluangnya adalah benefitnya, adalah untungnya. Contohnya apa? Ya itu tadi banyak yang kayak tadi. Yang kedua itu ada contoh real itu ada orang di Indonesia, orang Indonesia yang di sana itu melihat di Malaysia di kampung-kampung itu ada pohon pisang yang itu terbengkelai. Sana itu kan ladang di belakang rumah atau di samping rumah itu kan jarang yang dirawat, dibiarin aja. Kalau ada pohon pisang yang sudah mulai tua buahnya, itu permisi, itu saya beli aja. Satu tundun besar itu paling Rp5, Rp10 aja boleh. Karena daripada nggak diapa-apain, diapa-apain gitu kan? Daripada busuk dan sebagainya. Dapatlah Rp5, Rp10 gitu. Lalu dibawa pulang, dibikin ceriping pisang. Di rumah, dibungkus, dititipin ke toko saya. Itu contoh tadi siapa yang jungkir balik pasti dapat duit. Pasti dapat. Lah di Indonesia jungkir balik sampai bundas belum tentu dapat uangnya. Karena di sini peluangnya itu sedikit, orangnya banyak, Pak. Betul. Jadi terus lagi ini, restoran di Malaysia itu sangat laris. Bisnis kuliner itu sangat bagus. Kenapa? Karena di sana budaya makan di luar itu sudah menjadi biasa. Iya, sampai jadi masak di rumah itu jarang banget orang. Kadang ada keluarga-keluarga tertentu yang mereka sibuk, suami istri bekerja, itu pembantu rumah itu hanya ngurusi anak, tidak untuk masak. Jadi makannya di luar. Tetap di luar. Ada loh beberapa orang di Malaysia ini yang 3 kali makan, 3 kalinya di warung. Jadi warung itu ramai banget dan laku. Terus biasanya di weekend, Sabtu Minggu, jadi satu keluarga itu satu meja panjang itu isinya bapak, anak, terus kadang neneknya juga diajak. Pokoknya dinner bareng gitu, ramai banget. Makanya bisnis kuliner di sana itu bagus banget. Datang nggak ada keinginan bikin kuliner di sana? Dulu pernah. Jadi pernah kita bikin itu untuk kerjaan istri saya. Jadi kita bikin warung namanya Kampung Dahar. Spesialnya itu bebek bumbu hitam khas Madura. Lagi rame itu. Dulu rame. Jadi terus tapi karena ini keterbatasan tenaga kerja, pada waktu nyari pekerja untuk warung itu agak susah. Akhirnya udah ditutup. Ya fokus ke retail aja. Retail dan borong. Iya, retail. Runcit dan borong. Runcit dan borong. Kalau hitungan gaji, kalau UMR-nya sana betul. Itu Rp1.700 per bulan. Nah, terus cuman kebanyakan kalau kerja di pabrik itu nanti take home pay tambah plus itu ya bisa sampai di angka minimal 2.000-an. 2.000 itu berarti kalau dikurskan? Ya sekitar 7.500 atau 8 juta sampai 8 juta. Kalau kurs sekarang sekitar hampir 8 juta. Ya. Kalau biaya hidup bulanan? Ya itu tadi karena banyak yang murah, biaya hidup makan termasuk murah. Saya rasa untuk orang yang biasa-biasa enggak biasa itu masih berapa kira-kira? Saving mungkin untuk sewa rumah lah biasanya itu sekitar 300 sampai 500. Kalau itu bekerja di luar asrama tidak diberikan oleh perusahaan misalnya gitu. Kalau yang diberikan oleh perusahaan berarti tidak ada biaya akomodasinya. Paling makan 1 bulan 700, 500, 700 bisa. Jadi artinya let's say saving itu 1.000 sampai 1.300 masih bisa. 1.000 katakanlah diambil minim 1.000 gitu aja. 1.000 itu kali sekarang 3,5. Sebenarnya tepatnya kalau hari ini sih 3.800. 3.800 berarti masih bisa saving 3.500.000.
masih bisa lah. Kalau di Bisa sini kan masuk. memang untuk operasional ya. Kalau UMR di Indonesia habis dimakan Habis kan. dipakai untuk operasional. Iya. Ya. Itu tadi yang agak membedakan mungkin perusahaan akan memprovide tempat tinggal apa tidak. Oh, oke. Tapi kalau kerja di pabrik biasanya otomatis akan dapat. Tapi kalau di tempat saya pun juga kita kasih. Jadi tim saya pekerja yang di toko-toko saya memang kebanyakan sih orang Indonesia. Oh, Itu termasuk tempat tinggal kita kasih. Sekarang timnya Datuk berapa orang? Total ada 20-an. 20-an. Yang di sana dan di sini. Ya. Oh. Tapi kebanyakan di sana. Kalau di sini itu kan hanya tim untuk mencari barang, jadi mengkoordinir Packing gitu ya. supplier, sama- terus yang agak banyak nanti kuli lepas untuk waktu naik ke dalam kontainer. Kalau yang di Indonesia kan yang pekerja tetap itu ada driver truk, kepala gudang, kepala kantor sama admin keuangan. Ada cuma 4 aja yang ini. Berarti cukup efisien ya menurut saya dengan Ya. load yang pekerjaan yang seperti itu hanya 20 orang menurut saya sangat efisien. Lumayan efisien karena kalau di sana itu lebih satu toko itu paling tidak biasanya kita kasih ada dua pekerja cukup. 2 cukup ya. Nah, 2 cukup. Nah, total kalau di bawah manajemen saya itu ada 4 toko. Terus ada yang toko-toko yang dihandle oleh adik-adik saya. Nah, adik-adik saya total ini pokoknya kalau dihitung semuanya ada 8. 8 dengan domat itu kalau dikurangi domat berarti tinggal 7 sekarang. Itu yang at least untuk yang di bawah manajemen saya dan adik-adik saya. Ini belum yang orang lain yang biasa kulaan banyak ke saya gitu. Nah, satu informasi lagi di Kuala Lumpur itu ada satu pasar namanya Pasar Coket. Oh, Coket. Itu pasar kayak pusat grosir Indo Indonesia. barang Indonesia. Oh, pasar coket ya. Nah, jadi waktu Pak Jokowi ke Malaysia pun disempatkan untuk datang ke situ. Pasar coket. Karena di situ itu pusatnya orang Indonesia. Oh. Mau nyari barang apa aja di Indonesia di situ ada. Oh. Gitu. Siap. Nah, saya menyuplai banyak toko di situ. Di pasar coket itu. Di pasar Joket itu. Itu termasuk termasuk customer saya yang besar di sana. Jadi seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali pengiriman ke Joket. Ya enggak tahu, ke depan juga enggak tahu apakah seperti ini atau bahkan lebih gelap. Ekonomi kan lagi susah. Ya. Kalau di Malaysia apakah juga seperti itu? Nah, ini yang sedikit agak mengkhawatirkan kan. Sama juga teman-teman saya di story-storynya keep money kayak wait and see seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillahnya saya itu selagi masih banyak saudara-saudara kita di Malaysia, orang-orang Indonesia yang di Malaysia, yaitu masih stagnan. Maksudnya masih stabil dan maintain lah. Walau tidak bisa dibilang peningkatan drastis, tapi juga nggak bisa dibilang turun. Oh, stabil. Stabil lah, masih steady di. Ya adalah peningkatan tapi sedikit kayak gitu. Nah, seperti saya sendiri omset tahun 2024 dibanding 2023 itu saya ada kenaikan tapi cuma 11%. Oh, naik ya malah. Ya, naik tapi sedikit lah. Itu boleh di-spill Pak omsetnya berapa? Adalah cukup. Rahasia, Cukup privacy. haji tiap tahun gitu ya. Untuk beli mobil tiap bulan itu. Iya. Oke, jadi dari sini kita juga bisa melihat ya betapa banyaknya orang Indonesia itu yang mencari rezeki di Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga di Malaysia, dan bahkan banyak sekali juga eksportir dari Indonesia itu ke Malaysia gitu, mengekspor snack, kerupuk, minuman, makanan dan sebagainya gitu. Terus yang buat aku kaget banget di video ini adalah bagian yang pajak motor tadi guys. Aku nggak nyangka, nggak expect sama sekali pajak motor semurah itu. Cuman RM2 2.50 kurang lebih ya. Kalau di Indonesia kan sekitar 7.000 lebih lah, 7.000 8.000 guys setahunnya. Ya Allah, bayangin setahunnya cuman bayar RM2.50 gitu. Terus pajak mobilnya cuma 1 jutaan gitu. Nah, yang paling mahalnya adalah bayar asuransinya sekitar 10 jutaan. Tapi itu relatif sangat-sangat murah banget guys untuk sebuah pajak kendaraan. Apakah semua motor pajaknya segitu guys?
guys, 2 ringgit sampai 3 ringgit. Kayak motor-motor kancil gitu, segitu juga pajaknya. Boleh komen aja di bawah guys. Oke, semoga cerita dari Pak Dim ini bisa kita dapatkan manfaatnya. Bagaimana di awalnya dia juga kabur aja dulu pada tahun 2021 untuk menimba ilmu di Malaysia, dan akhirnya dia melihat peluang kerja di Malaysia itu baik, jadi eksportir selama 24 tahun, jungkir baliknya, struggle-nya. Dan aku setuju banget kalau kita mau berusaha pasti akan ada jalan. Kalau kita mau bersusah-susah dulu pasti akan ada kebahagiaannya di akhir nanti, karena aku yakin banget gak ada usaha yang sia-sia. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye, assalamualaikum.